Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita. Dan sudah sampai pada bab adabu qada'il hajah, adab buang hajat. Ya, adab buang hajat. Dinul Islam merupakan din yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menurunkan din ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, menyempurnakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan pada umat sebelumnya, dan menetapkan akidah-akidah yang telah ditetapkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada satu sendi kehidupan pun melainkan Islam telah mengupasnya dan memberikan tuntunan dan adab berkaitan dengannya. Bahkan Al-Imam Musyatibi rahimahullah mengatakan bahwa syariat Islam seluruhnya mengacu kepada mengajak atau menggiring manusia untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Baik itu berupa ibadah, muamalah atau hukum-hukum lainnya, semuanya mengacu dan mengajak manusia untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bab ini menjelaskan kepada kita beberapa hal yang berkaitan dengan buang hajat. Ya, orang-orang Yahudi sempat mengesalkan atau kesal dengan sikap Rasulullah SAW yang selalu menyelisihi mereka dalam setiap perkara yang mereka lakukan. Hingga mereka berkata kepada para sahabat, coba lihat sahabat kalian itu, tidak ada satu perkara pun melainkan ia berusaha untuk menyelisihi kami. Maka Abu Darda atau Salman Al-Farisi yang mendengar ucapan itu mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Rasulullah atau Nabi kami sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kami, hatta al-khira'ah, hingga dalam hal-hal al-khira'ah, yaitu buang hajat. Ya, mulai dari masuk sampai keluar itu semua diatur. Ya, seperti halnya harta, mulai dari mencarinya sampai mengeluarkannya, ini diatur dalam Islam. Demikian pula makanan dan yang keluar dari makanan itu semuanya diatur di dalam Islam. Ya, diatur di dalam Islam. Karena ini berkaitan dengan pembentukan tubuh manusia. Tubuh manusia itu terdiri dari unsur makanan yang dimakannya. Dan makanan yang dimakannya itu tidak semuanya menjadi daging yang membentuk tubuhnya. Sebahagian ampas dan akan dikeluarkan. Nah, Islam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ini. Ya, kotoran yang dikeluarkan dari tubuh manusia. Kotoran yang dikeluarkan dari tubuh manusia.
kotoran yang keluar dari tubuh manusia ada yang suci seperti keringat, ya, ingus, ludah dan jenisnya. Dan ada yang najis, yaitu yang keluar dari dua jalur, yang keluar dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Nah, di dalam buang hajat ini yang kita buang tentunya kotoran. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, ya, ketika beliau melewati dua kubur, ya, dua kubur, Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya penghuni dua kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka tidaklah diazab karena perkara yang dianggap besar oleh mereka. Tapi sungguh itu dalam riwayat lain ditambahkan wa innaha lakabir. Dan sungguh dua perkara itu adalah satu perkara yang besar. Sungguh perkara yang mereka pandang kecil itu adalah satu yang besar. Ya, amma ahaduhuma yamshi bin namimah. Adapun salah satu dari keduanya itu dia berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah. Wa amal akharu la yastanjihu minal baul. Adapun yang satu lagi dia tidak bersuci dari baul, yaitu dari air seninya. Itu dia tidak benar di dalam membersihkan ataupun beristinja, ya, dari air seninya. Ya, setelah dia buang air kecil. Demikian ikhwan fillah. Ya, kalau buang air kecil saja mendapatkan ancaman azab kubur, ya, mimbabil aula. Ya, mafhum muwafaqah aulawi. Orang yang tidak membersihkan diri dari buang air besarnya tentu lebih layak mendapatkan azab kubur, ikhwan fillah. Baik, jadi tidak bersuci dari buang air besar dan buang air kecil ini merupakan salah satu penyebab datangnya azab kubur. Maka dari itu perlu diperhatikan di sini adab-adab yang berkaitan dengan buang hajat atau qadaul hajah. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Qadaul hajah ini meliputi ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Ada berupa doa-doa yang perlu dibaca ketika kita masuk ke tempat atau kamar mandi atau tempat WC, ya. Dan ketika kita keluar darinya. Serta larangan-larangan dari ucapan-ucapan. Misalnya mengucapkan salam, ya, atau berzikir ketika kita sedang buang hajat. Ya. Mengucapkan salam ataupun berzikir, menjawab salam ketika kita sedang buang hajat. Ya, baik itu hajat besar maupun hajat kecil. Dan meliputi juga af'alan, perbuatan-perbuatan. Ya, sunnah ketika duduk, bagaimana sunnahnya? Apakah harus berdiri? Bolehkah berdiri? Bolehkah duduk ketika buang air kecil? Nah, bagaimana dengan buang air besar? Apakah disamakan dengan buang air kecil? Boleh berdiri juga, boleh duduk? Nah, ini akan dibahas di sini, ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi yusra li kulli muslim ittiba'uhu. Disyariatkan bagi setiap muslim untuk mengikuti adab-adab ini. Terlebih lagi tempat buang hajat, ya, tempat buang hajat adalah sarangnya jin. Jin di sini adalah jin-jin yang jahat, yaitu jin-jin yang durhaka, jin-jin yang senang mengganggu manusia. Berapa banyak kasus kita temui orang-orang yang kerasukan jin karena dia tidak memperhatikan adab-adab buang hajat. Maka dari itu doa yang diajarkan Nabi ketika masuk ke WC bagaimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa itu al khubuthi wal khaba'is? Setan laki-laki dan perempuan. Jadi setan atau jin itu ada laki-laki, ada perempuan. Sarangnya adalah di WC. Ya, di tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat buang hajat, tempat-tempat buang kotoran. Maka kita harus berlindung kepada Allah ketika memasuki WC. Maka perlu diikuti dan diperhatikan oleh setiap muslim. Ya. Minal ibti'ad minan anin nas, seperti misalnya, ya, adab yang disyariatkan ketika buang hajat, ya, contohnya, ya, yaitu menjauh dari manusia. Ya, janganlah dia buang hajat di tempat perlintasan manusia, tempat berkumpulnya manusia, dan tempat berteduhnya manusia. Karena itu merupakan satu perkara yang mendatangkan laknat. Minal la'anin, ya, termasuk perkara-perkara yang mendatangkan laknat adalah, ya, buang hajat di tempat, ya, berteduh manusia. Ya, buang hajat di tempat berteduh manusia. Atau di seberang tempat.
ya, atau di sembarang tempat. Seperti sekarang ini banyak orang-orang yang buang hajat di sembarang tempat, ya, tanpa mengindahkan apakah tempat itu memang disediakan untuk buang hajat atau tidak. Padahal ya di sebagian tempat bahkan sudah ditulis besar-besar, ya, jangan buang air di sini atau jangan buang air kecil di sini, ya. Dalam konteks yang lain, redaksi yang lain bahkan ada yang menulis yang buang air di sini anjing, kan begitu. Itu laknat. Itu laknat. Ya, laknat dari orang yang mungkin memiliki tempat itu, ya, atau manusia siapa saja yang menulisnya, menunjukkan kekesalannya terhadap orang-orang yang buang hajat di situ. Nah, jadi itu termasuk laknat, ya, perkara yang atau perbuatan yang mendatangkan laknat. Jadi salah satu, ya, kita katakan adab buang hajat ini adalah al-ibti'ad anin nas. Menjauh dari pandangan manusia, ya, menjauh dari pandangan manusia dan menghindari tempat-tempat, ya, kita katakan berkumpulnya mereka. Kemudian al-istitar anil andar, ya, al-istitar anil andar, ya, bersembunyi dari pandangan manusia, ya, bersembunyi dari pandangan manusia. Ya, sejatinya, ya, afdalnya tempat buang hajat itu tertutup hingga tidak kelihatan sosok ketika sedang buang hajat. Ya, kita lihat di sebagian tempat WC-WC dibuat terbuka, bahkan berdampingan. Kalau kita pergi ke bandara, nah ada di situ WC yang biasa dipakai oleh orang-orang barat yang tidak mengerti adab. Itu WC yang berjejer-jejer itu hingga kadang-kadang ketika dia buang hajat terlihatlah atau bisa saling melihat satu sama lainnya. Nah, ini kalau bisa dihindari. Ya, karena di tempat itu juga telah tersedia, ya, kamar-kamar yang sudah tertutup dia. Nah, pilihlah tempat yang seperti itu. Karena adab Islam adalah istitar anil andar, ya, menutup diri dari pandangan manusia. Baik. Dan juga hendaknya juga diperhatikan di masjid-masjid. Ya, di sebagian masjid, ya, dibuat seperti itu, seperti yang di bandara itu cuma disekat dengan apa namanya? Dengan dinding, ya, gitu. Hingga dan tidak begitu tinggi hingga satu sama lain bisa saling melihat. Nah, kalau bisa ya dibuat, ya, ruangan ataupun ditutup, ya, sedemikian rupa hingga tidak bisa saling melihat satu sama lainnya. Demikian yang sanifidin. Wa ikhtiyaril makan al-mutmain al-amin bihi min rasasil baul, dan memilih tempat yang aman, ya, dari percikan air seni. Ya, tempat yang aman dari percikan air seni. Oleh karena itu dikatakan Syekh Al-Albani memilih pendapat mengenai masalah buang hajat atau buang air kecil berdiri atau duduk atau jongkok. Yang lebih afdal adalah yang paling aman dari percikan air seni. Kalau yang lebih aman dari percikan air seni adalah berdiri karena tempatnya tidak memungkinkan untuk jongkok, maka berdiri lebih utama. Oleh karena itu ketika Rasulullah mendatangi satu kaum, yaitu tempat pembuangan sampah satu kaum, beliau melihat ini tempat tidak layak untuk jongkok. Nah, kalau jongkok dipaksakan, ya, jongkok, maka percikan air seni akan mengenai tubuhnya. Maka beliau memilih berdiri. Nah, di tempat-tempat pembuangan hajat yang memang sudah disediakan khusus, ada tempatnya, ada lubangnya. Nah, lebih aman duduk, maka duduklah atau jongkoklah. Nah, demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi memilih tempat yang paling aman dari percikan air seni. Ya, karena air seni ini hukumnya najis. Ya, sudah kita bahas bahwa air seni hukumnya najis. Kalau terkena maka harus dicuci, harus dibersihkan najis itu. Nah, kalau terkena pakaian akan mengotori pakaian. Ya, pakaian itu menjadi ternajisi. Ya, oleh karena itu dijaga itu percikan air seni jangan sampai mengenai tubuh dan pakaian kita. Baik. Nah, kemudian di antara adab yang akan juga dibahas adalah berzikir ketika masuk WC dan ketika keluar darinya. Ketika masuk WC dan ketika keluar darinya. Ya, masuk WC kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar WC kita membaca ghufranak. Nah, demikian. Itu adalah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, tentunya ini sangat berfaedah. Ya, apalagi kalau kita resapi artinya dan maknanya, kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari gangguan jin. Ya, di WC itu banyak
jinnya. Ya seseorang mungkin datang pikiran kotor ketika dia melamun di WC, jongkok kan begitu ya. Nah sebagian orang dicampur lagi dengan bermaksiat, yaitu apa, merokok. Ya lama-lama di situ. Ya nggak tahu entah apa yang diciumnya di situ. Ya betah sekali lama-lama di Baitul Khala. Ya hingga orang Arab mengatakan yusamma Baitul Khala li'anna man dakhala fiha atolal baqa. Artinya disebut dia Baitul Khala, rumah sepi. Khala itu sepi. Kenapa? Karena orang yang masuk ke dalamnya akan betah lama-lama di situ. Ya atolal baqa. Nah demikian Ibnu Fiddin. Jadi hendaklah ya di WC itu sekadar untuk buang hajat. Namanya juga buang hajat. Ya, sudah selesai hajatnya ya sudah. Jangan berlama-lama di situ ya. Nah, karena itu tempat yang ya disenangi oleh jin. Ya, berapa banyak kita lihat ya pikiran-pikiran yang kotor, ya niat-niat yang buruk itu mungkin berpangkal dari mana? Dari ketika dia melamun di WC. Banyak orang yang kerasukan jin, ya tanpa dia sadari dia sudah kemasukan jin. Dari mana jin itu masuk? Dari ketika dia di WC. Nah, tambah lagi karena terlalu lama sampai mengantuk-ngantuk, menguap dia di situ kan gitu. Lupa pula nutup. Ya bukan kotoran saja masuk, setan juga masuk kan begitu ya. Coba lihat. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Wahayatul julus, demikian pula hay'ah. Ya, hay'ah artinya sikap duduk. Ya, sikap duduk ketika buang hajat ini juga sudah diatur di dalam Islam. Ya, bertelekan pada kaki yang mana? Ya, ditegakkan kaki yang mana? Yang mana yang ditegakkan? Kaki kanan. Kemudian yang bertelekan kaki apa? Yang kiri. Nah demikian. Kebalikan dari makan Ibnu Fiddin. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Kemudian al-isti'dad li adati tathhir min al-ahjar wa nahwiha. Menyiapkan alat untuk bersuci. Nah ini penting. Ya, ketika kita masuk Baitul Khala harus ada isti'dad, ya. Ada tathhir namanya. Ya, yaitu alat untuk bersuci. Alat bersuci itu yang utama adalah air. Kalau nggak ada air bisa pakai batu namanya istijmar. Jangan antum masuk WC karena terburu-buru sampai di WC, ya air tak ada, batu pun tak ada. Pakai apa itu? Nggak tahu lah. Ya, hingga kadang-kadang seorang itu ya gedor-gedor dari dalam minta apa? Minta tolong diambilkan air. Kenapa? Karena dia masuk tidak pakai isti'dad. Tidak pakai persiapan, masuk begitu saja. Jadi coba periksa dulu, ada enggak air di kerannya nyala enggak? Atau kalau dia ada enggak airnya? Ya, nah kalau misalnya tidak ada air, bawa batu, jangan lupa bawa batu. Jangan sudah keluar baru cari-cari batu. Ya itu enggak mungkin itu Sanifidin. Jadi harus ada isti'dad. Ya Nabi SAW biasa minta kepada pelayan beliau untuk menyediakan batu atau air. Ada saja para sahabat yang membawa air untuk Nabi SAW. Nah demikian Sanifidin. Baik. Nah kemudian at-tahasi min at-tatahhur bil mawad an-najisah. Hendaklah menghindari bersuci atau beristinja ataupun beristijmar dengan benda-benda yang najis. Ya, tidak boleh kita bersuci dengan benda yang najis. Tidak sah bersuci kita jika kita menggunakan benda-benda yang najis. Jadi jauhi. Misalnya apa? Ya, kotoran hewan yang sudah kering, ya rausah atau al-idham. Ya, janganlah beristinja dengan apa? Beristijmar dengan tulang. Kenapa? Karena tulang itu adalah makanan ya saudara-saudara kita dari kalangan jin. Ya, jin makan tulang. Ya, jin-jin muslim makan tulang. Nah, jadi janganlah kita pakai itu untuk istinja, ya, untuk menghormati makanan mereka. Ya demikian pula makanan jin saja ikhwan fillah itu tidak boleh digunakan untuk apa? Untuk istijmar, ya. Min babil aula, ya, mafhum muwafaqah aulawinya. Demikian pula makanan-makanan manusia dan perkara-perkara yang dimuliakan, ya. Bahkan para ulama mengatakan kufur hukumnya jika seorang sengaja beristijmar dengan mushaf. Apa kafir hukumnya? Jika dia tahu itu mushaf kan begitu ya, lalu dia beristijmar dengannya, maka ini dihukumi kafir oleh para ulama.
Ya, demikian pula benda-benda yang mulia, misalnya apa? Buku-buku ilmu. Nggak boleh kita pakai itu seperti tisu untuk beristijmar, atau benda-benda yang dihormati lainnya. Ya, benda-benda yang dihormati lainnya ini tidak boleh dan janganlah dipakai untuk istijmar. Ya, contohnya HP misalnya. Wah, lupa bawa batu, nggak ada air, antum pakai HP. Gitu. Nggak boleh. Karena ini benda ya tempatnya bukan untuk ya di situ kan begitu ya. Nah, jadi carilah benda-benda yang memang ya layak dan bersih, suci dan layak untuk digunakan sebagai alat bersuci. Ikhwanifiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Ya, termasuk juga makanan manusia janganlah digunakan untuk istijmar. Nah, kemudian al-ibtiad inda qada'il hajah an majalisin nas, menjauhi majelis-majelis manusia. Ya, artinya tempat-tempat kumpul manusia. Ya, ada tempat-tempat kumpul manusia, misalnya dibuat padepokan kan begitu ya. Ya, kemudian ada di situ ya misalnya pos kamling lah. Dulu kita buang hajat di sampingnya. Ya, atau di samping rumah seorang. Nah, ini termasuk adab yang buruk, qalilul adab. Ya, adab yang rendah, adab yang tidak baik, ikhwanifiddin ya. Jadi majalisun nas ini harus dijauhi dari hal-hal seperti ini. Ya, demikian pula terlebih lagi di tempat-tempat ibadah. Ya, di tempat-tempat ibadah. Ya, sampai ikhwanifiddin ya, jangankan tempat ibadah kaum muslimin, tempat ibadah orang kafir aja nggak boleh kita melakukan seperti itu. Ya, apalagi ini tempat ibadah kaum muslimin, sementara dia seorang muslim. Jadi tidak dibenarkan itu. Demikian ikhwanifiddin. Kemudian seperti misalnya ya tahtal asjar al-musmirah. Ya, ini termasuk hal yang dilarang, yaitu buang hajat baik besar maupun kecil di pohon yang sedang berbuah. Al-asjar al-musmirah. Ya, ini sangat tidak layak. Ya, dilihat dari sisi bahwasanya ya mungkin saja kotoran ini ya akan mencemari pohon itu. Ya, kalau misalnya ada buah yang jatuh kan begitu ya, akan terkena kotoran-kotoran itu. Jadi hendaknya dijauhi ini. Ya, khususnya ya pohon yang sedang berbuah. Taib ikhwanifiddin. Kemudian menghindari istiqbalul kiblah dan istidbaruha, menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya. Di sini para ulama berselisih pendapat, nanti akan kita bahas secara terperinci ya. Ini secara global dulu. Ya, nanti akan kita bahas secara terperinci. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ya, antara di dalam ruangan dan di luar ruangan. Sebagian mengatakan ini pendapat sebagian ulama ya. Ya, mereka mengatakan bahwa larangan ini berlaku untuk orang yang buang hajat di luar ruangan. Misalnya di padang rumput misalnya, atau di tempat terbuka. Ya, adapun di tempat yang tertutup, misalnya di WC yang sudah tertutup, maka dibolehkan. Ini menurut pendapat sebagian dari mereka. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Umar yang pernah hadis Hafsah ya, yang mana di situ Ibnu Umar pernah melihat naik ke atap rumah Hafsah, kemudian melihat Nabi buang hajat dengan membelakangi kiblat dan menghadap Baitul Maqdis. Nah, demikian. Jadi mereka mengatakan ini merupakan dalil mengkhususkan larangan itu ya di luar ruangan. Ya, adapun di dalam ruangan diboleh. Adapun sebagian yang lainnya mengatakan ini berlaku mutlak, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ya, untuk khurujun minal khilaf, keluar dari khilaf, maka ada baiknya di dalam ruangan juga kita menghindarinya. Ya, khususnya ketika kita akan membuat WC di dalam rumah, itu mungkin sudah jauh-jauh hari bisa di-setel, ya bisa disetting sedemikian rupa, bisa diatur sedemikian rupa hingga tidak menghadap ke kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, kemudian luzumus sukut hala qada'il hajah. Ya, yaitu menjaga ketenangan ya ketika buang hajat. Ya, menjaga ketenangan ketika buang hajat. Nah, ini dari sisi kesehatan juga penting, ya, juga sangat berpengaruh, ya. Termasuk yang bisa merusak kesehatan adalah buang hajat sambil teriak-teriak, karena akan mengganggu proses pembuangan.
Ya, maka ikhwan fillah ya hendaklah dihindari bercakap-cakap. Ya, berbicara, mengobrol ketika buang hajat. Ini adalah adab yang buruk, ya tidak layak. Seseorang berbincang-bincang sedangkan dia sedang buang hajat. Sementara dia sedang buang hajat. Nah, ini adab yang sangat tidak baik. Jadi menjaga ketenangan ketika buang hajat. Ya bahkan di tempat-tempat tertentu di WC-WC ditulis harap tenang katanya. Ya. Jadi janganlah berteriak-teriak atau berbincang-bincang apalagi sambil tertawa cekikikan di dalam WC kan begitu ya. Nah, ini sangat tidak baik ya bagi seorang muslim. Nah, demikian. Baik. Nah, selanjutnya ya itulah beberapa ya. Nanti akan kita bahas secara secara terperinci ya, detail pada bab-bab yang akan datang insyaallah. Baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah fathul farij, yaitu buang hajat itu harus sampai tuntas. Ya. Ini adab juga. Ya, buang hajat itu hendaklah sampai tuntas. Ya, jangan setengah-setengah. Ya, belum selesai semua lalu dia beranjak. Nah, kemudian balik lagi buang hajat. Ya, ini secara kesehatan juga tidak baik. Ya, misalnya seorang yang buang air kecil, ya, belum tuntas lalu dia Dia putus. Ya, jangan, tuntaskan dulu. Ya, tuntaskan dulu hingga walaupun dia terluput sholat. Ya, apalagi terluput yang lainnya. Tuntaskan dulu buang hajat. Ya, tuntaskan dulu buang hajat. Bahkan ketika seorang sedang menahan buang hajatnya dia tidak boleh sholat karena dapat mengganggu konsentrasinya. Nah, ketika dia buang hajat ini tuntaskan. Ya, fathul farij. Artinya apa? Menuntaskan buang hajat. Ya, jangan setengah-setengah. Ya, jangan setengah-setengah. Baik, itulah beberapa di antara adab-adab yang perlu diperhatikan. Nah, berikut ini kita akan membahas satu persatu ya. Nah, demikian. Baik, ya, baca. Baik. Ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki khala', yaitu Baitul Khala', WC, maka beliau meletakkan khatamnya. Khatam di sini maksudnya cincin. Cincin nubuat. Di mana ada tulisan di situ Muhammadun Rasulullah. Ya, nah demikian. Nah, dikatakan hadis ini maklul ya. Akan tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil dalam kitabnya ya, Talkhisul Habir, pensahihan hadis ini dari Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Mundhiri, Al-Qushairi ya, dan lain-lainnya. Baik. Faedah yang dapat kita petik dari hadis ini adalah yaitu menyingkirkan benda-benda yang dimuliakan ketika masuk khala. Ya. Kenapa Nabi meletakkan cincin beliau? Karena di situ tertulis Muhammadun Rasulullah, ada nama Allah di situ. Jadi beliau melepasnya untuk menghormati lafzul jalalah. Ya, demikian pula mushaf. Ya, kalau bisa jangan dibawa ke dalam WC. Mushaf atau apa saja yang di situ tertulis, tertera, ya, sesuatu yang dimuliakan, misalnya ayat-ayat Al-Qur'an, lafzul jalalah, ya, demikian pula nama-nama para rasul, ya, dan nama malaikat dan nama para sahabat, ini janganlah dibawa ke dalam WC, ikhwan fillah, ya, untuk menghormatinya, ya, min bab ta'zim sya'airillah, ya, dan itu dilihat dari bab memuliakan dan mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam, ya. Maka janganlah itu dibawa ke mana? Ke WC. Ya, Al-Qur'an. Al-Qur'an dilarang dibawa ke negeri musuh. Kenapa? Karena bisa menjadi sebab dilecehkannya Al-Qur'an, karena mereka tidak memuliakan Al-Qur'an. Maka jangan dibawa ke negeri musuh. Ya, demikian pula ya, hal yang sama, ya, janganlah dibawa
ke tempat yang kotor seperti Baitul Khala. Maka kalau kita ada Quran saku, ya itu jangan dibawa ke WC. Kecuali dalam kondisi kita khawatir mushaf ini akan hilang apabila kita letakkan di luar. Maka ini merupakan darurat, ya. Darurat kita membawanya ke WC. Tapi kalau misalnya bisa dititipkan di luar dengan seseorang, ya, biasanya sekarang ini WC-WC ada penjaganya, ya. Itu bisa dititipkan kepadanya, maka dititipkan benda-benda yang mulia, yang dimuliakan. Ya, demikian ikhwan fillah. Apabila kita tidak khawatir akan kehilangan barang tersebut. Namun jika kita khawatir kehilangan barang itu, maka min babid darurah, karena darurat tidak mengapa kita membawanya ke WC. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi khatam Nabi itu maktubun alaih. Tertulis pada khatam Nabi itu Muhammadun Rasulullah. Fakana la yadkhulu fihi al-khala'. Ya, la yudkhilu fihi al-khala'. Beliau tidaklah membawanya ini ke khala', ya, wa yad'u kharijah. Beliau meletakkannya di luar, yaitu di luar WC, ikhwan fillah. Jadi di sini karahatu dukhulil khala', ya, awil makanil ladzi sayaqdi fihi hajatahu wa ma'ahu shay'un maktubun fihi dzikrullah aw asma'uhu aw sifatuhu. Ya, makruhnya seorang insan itu masuk ke dalam khala atau tempat yang dia akan buang hajat di situ. Sementara ia membawa sesuatu yang tercantum padanya nama Allah atau sifat-sifat Allah, ya, atau kalamullah, atau sesuatu yang dimuliakan di dalam ad-din ini. Baik. Ya, termasuk juga sebagian orang punya sandal. Sandal dia takut hilang. Lalu ditulislah di situ nama. Ya, kebetulan namanya itu nama Rasulullah Muhammad. Dia tulis itu Muhammad, kan gitu ya. Dia injak, dia bawa masuk ke WC. Iya, kalau ingin membuat tanda pada sandal, janganlah seperti itu. Ya, buat tanda-tanda yang lain yang lebih terhormat. Ya, ini pernah salah seorang masyayikh, ya, lihat sandal seperti itu. Ditanya itu tulisannya apa? Itu tulisannya Abdullah. Ya, jadi dia tulis di situ Abdullah, dia injak kemudian dibawa masuk ke WC. Iyalah, sandal dia. Dia bilang jangan. Ini bukan merupakan adab. Ya, jadi kalau kita ingin membuat tanda pada sandal, jangan dibuat nama-nama yang terhormat, nama sahabat atau misalnya apa? Nama Allah atau nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat tanda-tanda yang lain, identitas yang lain, kan bisa kan begitu ya? Entah pakai kan begitu ya, dilobangi ininya itunya hingga kita bisa memberi tanda bagi sandal kita. Janganlah ditulis itu asma Allah atau nama Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Syekhul Islam mengatakan ad-darahim idza kutiba 'alaiha la ilaha illallah wa kanat ya fi mindil aw kharitah yajuzu ayyadkhula bihal khala. Nah, ini pengecualian, ya, pengecualian illa idza kana dukhuluhu bihi li hajatin ya ka khasyati sarqatihi aw nisyanihi. Wa hadha al-istithna' mabniun 'ala al-qa'idah anna al-karahah tazulu ma'al hajah. Baik, ini dikecualikan apabila dia masuk ke dalam WC, ya, dia tinggal barang itu di luar, akan kehilangan, akan dicuri orang, atau akan terlupa, maka ini dibolehkan. Ini namanya pengecualian. Ya, sejalan dengan kaidah al-karahah tazulu ma'al hajah. Yang namanya kemakruhan itu bisa hilang karena hajat. Ya, keharaman itu bisa hilang karena darurat. Nah, kalau karahah makruh itu bisa hilang karena hajat. Nah, di sini ada hajat yang lebih mendesak, ya, yaitu apa? Supaya tidak kehilangan barang, ya, supaya tidak kehilangan barang, kecurian, maka dia bawa itu. Baik. Atau sesuatu yang ta'umu bihil balwa, yang tidak mungkin untuk dia tinggalkan. Misalnya di HP ini ada Al-Quran, ada tulisan lagi Allah, kan begitu ya? Atau ada ya berisi konten yang mulia. Dan tidak mungkin ini ditaruh di luar. Kalau dia buang hajat, ya, dia taruh di luar, hilang. Maka hajat, nah ini merupakan maslahat haji ya, untuk dia bawa ke dalam WC, tidak mengapa. Nah, dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan
ad-darahim idza kutiba 'alaiha la ilaha illallah. Ya, dirham, dinar, uang, real yang tertulis padanya la ilaha illallah. Ada? Ada yang tertulis padanya la ilaha illallah? Dirham, dinar. Pernah lihat? Hah? Tidak pernah lihat. Di Saudi ada yang bawa uang real. Ada la ilaha illallah di situ? Hah? Enggak ada. Pasti. Ada yang bilang ada yang enggak. Karena lupa ingat. Ingat lupa. Ada. Ada yang bawa sekarang ini uang real di dompetnya. Coba lihat. Itu bawahnya. Nah, coba lihat, ada enggak la ilaha illallah di situ? Pada bendera Saudi tertulis la ilaha illallah. Apa? Gimana? Ada? Enggak ada. Ya. Jadi uang dinar atau dirham apabila ada tertulis padanya la ilaha illallah, ya, wa kanat fi mindil, atau tulisan itu ada pada mindil, sapu tangan, atau pada kharitah, ya, ada pada peta, atau ada pada sesuatu yang kita bawa, ya juzu ayyadkhula bihil khala. Maka boleh itu dibawa ke Baitul Khala. Boleh dibawa ke WC. Karena uang kalau tertulis pada uang harus ditinggal juga. Ya. Ya, itu betul-betul buang hajat dia. Semua hajat dibuang gitu. Uang hilang, pasti hilang kan gitu. Nah, jadi itu termasuk bab, ya kita katakan tadi kaidah al-qara'ah tazulu ma'al hajah. Kemakruhan itu bisa hilang karena ada hajat. Baik. Nah, kemudian yang bisa kita petik juga dari hadis tersebut adalah wajibnya ta'zim dzikrullah. Wajibnya kita mengagungkan dzikrullah, ya, sebutan Allah, lafzul jalalah. Ya, tapi bukan maksudnya kita buat besar-besar, ya, kita buat kaligrafinya kita gantung di rumah, bukan itu maksudnya. Ya, ta'zim, ya, zikrullah wa asma'ihi bukan seperti itu. Ya, tetapi kita muliakan, kita tempatkan di tempat yang mulia. Demikian pula mushaf. Nah, mushaf ini kalau bisa janganlah tergeletak, ya, di lantai begitu. Ya, dibuat tempat yang tinggi kan begitu ya. Ini termasuk bab wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Karena tidaklah seorang itu memuliakan syiar-syiar Allah, melainkan itu merupakan satu perbuatan yang bersumber berpangkal dari ketakwaan hatinya. Itu merupakan tanda dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di masjid, di pondok, di sekolah ataupun di rumah, di tempat-tempat manapun. Nah, biasanya ada mushaf. Nah, mushaf ini hendaknya dibuat tempatnya yang tinggi, kan begitu ya? Ya, tempatnya yang tinggi, yang terhormat, yang terpelihara, kalau bisa dibuat raknya khusus sehingga tidak tercecer-cecer, ya tidak berserakan di lantai. Ya, karena kalau dia berserakan di lantai, ya, kemudian datang orang tanpa dia tahu, tanpa dia sengaja terpijak. Ini salah siapa? Salah yang mijak atau salah yang meletakkan? Hah? Salah yang meletakkan, bukan salah yang memijak. Yang memijak dia nggak tahu. Ya, dia nggak tahu. Tiba-tiba dia masuk, wah, itu bukan tempat mushaf. Maka dimuliakanlah mushaf ini dengan membuat tempat yang terhormat, ya, tinggi begitu ya, tempat yang mulia lah. Nah, kalaupun dia di bawah gitu dikasih dikasih tutup ya, supaya tidak kotor, tidak berdebu. Nah, kalau kita membacanya janganlah membacanya seperti membaca koran kan, koyak sana koyak sini kemudian tercecer ke sana kemari. Ya, orang baca koran aja dirapi di klipnya kan begitu. Ini baca kan sampai halaman sini di sana, halaman yang lainnya ya kadang-kadang Qur'annya nggak utuh lagi. Ya, kebanyakan Qur'an itu kalau di tempat umum bagaimana? Sudah nggak jelas lagi sampulnya kan begitu ya, hilang tak. Nah, coba lihat. Ya, ini tanggung jawab bersama sebenarnya. Ini kan tanggung jawab nazir. Itu tanggung jawab bersama, tanggung jawab setiap muslim untuk menghormati kitabnya, kitab sucinya, yaitu Al-Quran, mushaf. Jadi siapa saja hendaklah memuliakan mushaf. Janganlah dia beranggapan, wah ini bukan tanggung jawab saya ini, lalu dicampakkannya seenaknya. Nah, nanti ada yang ngumpuli kok katanya. Ya tidak, Ikhwanuddin. Ya, itu tanggung jawab bersama semua. Nah, demikian. Baik. Jadi itu termasuk
min taqwal qulub. Ya, termasuk tanda ketakwaan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ya, di rumah, di madrasah ataupun di masjid, ya hendaknya kita perhatikan hal seperti ini. Ya, karena kita lihat sebagian masjid atau di sebagian madrasah kita lihat ya mereka ya mungkin ya menganggap sepele hal ini. Ya, hingga kita lihat mushaf berserakan. Ya, bertebaran di sana, ada yang tidak bersambul lagi, enggak utuh lagi sambulnya. Koyak sana, koyak sini. Coba lihat. Ya, hendaknya ini diajarkan juga kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita ya, untuk memuliakan Al-Qur'an. Ya, dibaca dan dirawat kan begitu ya. Nah, kalau perlu dikasih apa? Minyak wangi, wangi dia. Kan seperti itu seharusnya kan? Dilapis kalau dulu para salaf dulu mereka bahkan melapisinya dengan kulit. Ya, sambulnya itu dilapisi dengan kulit kan begitu ya. Dibungkus dengan rapi, disimpan. Ya, dulu orang tua kita mengajari bahkan disarungi kan begitu ya. Dibuka. Dulu seperti itu diajarkan, tapi sekarang ini mungkin karena mushaf murah sehingga diperlakukan seenaknya. Ya, bukan dengan alasan wah mushaf kan murah bisa beli lagi. Satu truk, satu kontainer bisa dibeli. Bukan itu masalahnya. Masalahnya bukan kita bisa beli banyak-banyak mushaf itu. Masalah adalah bagaimana kita menghormati mushaf itu. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan itu juga termasuk memuliakan ilmu. Ya, memuliakan ilmu. Baik. Termasuk juga di dalamnya buku-buku ilmu, ikhwan fillah. Ya, buku-buku ilmu, buku-buku agama, ya hendaknya ini juga dimuliakan. Ya. Diberi sampul, dibuat raknya, lemarinya hingga dia awet dan bisa dibaca oleh anak cucu kita. Ya mungkin kita nggak sempat membacanya, tapi buku itu nggak akan basi dia. Apalagi buku ilmu kan begitu ya, tetap up to date. Artinya kapan saja itu tetap up to date. Ya, tetap diperlukan dan dibutuhkan. Ya kalau kita ngapain ada yang mengatakan ngapain beli buku banyak-banyak, apa sempat membacanya? Ya, kalau kita nggak sempat bacanya kan jadi amal jariah untuk anak cucu kita. Ya, mungkin anak kita membacanya, mungkin nanti siapa? Cucu kita membacanya, cicit kita membaca dan kita mendapatkan pahala dari amal tersebut. Karena kita lah yang membelinya pertama kali, kita yang mengoleksinya, kita yang mengumpulkannya. Bahkan dulu para ulama salaf seperti Ibnu Qayyim tidak ada harta warisannya melainkan buku yang dia wariskan kepada ahli warisnya. Ya, demikian ikhwan fillah, ya. Baik. Tapi sekarang ini kan yang karena ya kita katakan sudah terlalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga manusia kadang-kadang lalai, kan begitu ya. Nah, kadang-kadang seiring dengan datangnya kemudahan bukan semakin semakin kita katakan bersemangat kita untuk menjaganya, tapi semakin lalai. Ya, contohnya mushaf. Baik. Nah, kemudian hadis ini juga merupakan dalil bolehnya seorang laki-laki memakai cincin. Ya, bolehnya seorang laki-laki memakai cincin. Dan bahwasanya itu tidak termasuk tasyabuh dengan nisa, dengan wanita. Di sana ada ya, perhiasan yang berserikat. Artinya dipakai laki-laki dan juga perempuan. Nah, di sana ada perhiasan yang dikhususkan untuk perempuan. Ya misalnya apa? Anting-anting. Ya, anting-anting. Nah, janganlah seorang laki-laki pakai anting-anting. Karena itu termasuk bab ya tasyabuh bin nisa. Dan Rasulullah melaknat ya laki-laki yang mutasabbihina bin nisa. Ya laki-laki yang menyerupakan diri dengan wanita. Ya kita lihat sekarang ini banyak laki-laki pakai anting-anting. Ya, itu ada yang mengatakan ini bukan perhiasan, ini ada action saja. Apapun alasannya, itu adalah perbuatan perempuan yang dilarang ya diikuti dan ditiru oleh laki-laki. Adapun cincin boleh. Baik. Dan boleh ya tertulis padanya ya asma Allah, ya seperti Allah atau Abdullah, Abdurrahman dan sejenisnya. Nama kita misalnya nama kita Abdullah seperti Abdullah. Ya karena dulu cincin itu fungsinya bukan hanya sekedar hiasan saja,
tapi juga sebagai khatam. Khatam artinya untuk sekarang ini apa namanya? Stempel itu. Ya. Nah, dulu gini, kan begitu ya. Nah, dulu kan enggak model tanda tangan, sekarang aja tanda tangan. Dulu pakai khatam ini. Ya, khatam. Nah, bukan tanda tangan. Nah, sekarang kan tanda tangan. Baik. Nah demikian. Baca lanjutannya, hadis berikutnya. Baik, akhrajahu sab'ah artinya semua imam mengeluarkannya. Ini dari Anas bin Malik juga ya. Wa anhu wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' qala." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam khala, maka beliau membaca doa, "Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Khubuthi ini ada dua bacaan. Bisa dibaca khubthi, ya, dengan mensukunkan ba. Ini adalah bacaan yang rajih dan merupakan salah satu dari pendapat ahlul lughah, ya. Dan bisa juga dibaca al-khubuthi, yaitu bentuk jamak dari khabith, yaitu asyar, keburukan. Wal khaba'ith, al-khaba'ith adalah jamak dari khabithah, ai ahli syarr wa hum syayatin. Ya, disebutkan bahwa al-khubuthi wal khaba'ith artinya adalah setan, jin laki-laki dan perempuan. Baik. Di sini hadis ini menjelaskan kepada kita ya doa ketika hendak masuk WC. Nah, dibaca ketika di luar WC atau sudah di dalam WC? Ya. Di luar atau di dalam? Di luar. Dalilnya apa? Idza dakhala, apabila telah masuk. Hendaknya di mana? Idza dakhala, apabila sudah masuk. Ya, al-khala. Gimana ini? Mana yang lebih rajih? Mana yang benar? Dibaca di luar atau di dalam WC? Ya, rajihnya adalah ketika kita seiring melangkahkan kaki kiri masuk ke WC. Ya, masuk WC mendahulukan kaki apa? Kaki kiri. Nah, seiring itulah kita membaca doa ini. Demikian juga ghufranak dibaca seiring kita melangkahkan kaki kanan keluar WC. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah ya, maksud dari idza dakhala al-khala adalah al-murad adalah arada dukhulahu, ingin masuk ke dalamnya. Nah, ya, seperti ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim." Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, yang dirajam. Baik. Nah, apabila membaca Al-Qur'an, apakah sudah kita membaca isti'adzah ini atau sebelumnya? Sebelumnya. Ketika kita hendak membaca. Jadi sama dengan hal ini. Baik. Nah, ini dipertegas lagi dengan riwayat lain. Ya, Rasulullah mengatakan dalam riwayat lain, "Kana Rasulullah idza arada ayyadkhulal khala." Ini riwayat Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke dalam khala, maka beliau membaca, "Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi atau al-khubuthi wal khaba'ith." Baik. Jadi isti'adzah ini ikhwani fiddin, ya, hadhihi al-isti'adzah liyuhassinu biha al-muslim, liyuhassina biha al-muslim nafsahu min muhawalati syaitan idza'ahu wa tanjisahu. Isti'adzah ini dibaca untuk melindungi seorang muslim, agar seorang muslim bisa melindungi dirinya dari muhawalatus syaitan, dari usaha-usaha syaitan untuk menyakitinya dan untuk mengotorinya, untuk menyakitinya dan untuk mengotorinya, was-was dan seterusnya. Ya, kadang-kadang di situ kita diberi was-was oleh syaitan. Ya, seolah-olah apa? Sudah buang air kecil ini, seolah-olah ada yang keluar lagi.
Ya, hingga seorang itu ada yang istinja berkali-kali. Ya, istinja berkali-kali. Ya, karena khawatir was-was. Nah, ini mungkin dari syaitan ya Khalifuddin. Ya, hingga kita katakan dia terus merasa ragu atas bersucinya. Ya, demikian. Sebagian lagi diberi was-was seolah-olah ya pakaian ataupun tubuhnya terkena air najis ataupun air seninya. Ya, hingga sebagian orang tidak cukup dengan mencuci kemaluannya, bahkan harus dia buka celana semua, harus mandi lagi. Ya, ada sebagian orang yang seperti itu, mubalaghah di dalam bab tatahur ini. Nah, ini seperti orang Yahudi. Nah, orang Yahudi dulu bahkan memotong pakaiannya kan begitu ya, menggosok badannya sampai luka. Untuk apa? Untuk membersihkan diri dari hal ini. Jadi Islam datang memudahkan. Nah, setan memang ketika seorang masuk ke dalam WC menghembuskan was-was ini ke dalam hati mereka. Jadi jangan diikuti. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari gangguan-gangguan setan ini. Baik. Nah, kemudian ikhwan fillah, annal amkina an-najisah wal qadharah hiya amakinus syayatin. Hadis ini menjelaskan kepada kita ya, jika kita tafsirkan al-khubuthi wal khaba'ith adalah jin laki-laki dan jin perempuan, ya maka hadis ini menunjukkan bahwa tempat-tempat yang najis dan kotor adalah tempat-tempat yang disenangi oleh syaitan. Ya, tempat-tempat yang najis dan kotor ya adalah tempat-tempat yang disenangi oleh syaitan. Ya, najis dan kotor ini bisa dapat dilihat dari bau. Ya. Bau. Nah, ada WC itu bau dia. Nah, kalau sudah bau ya bersihkanlah. Ya, nah demikian. Atau rumah berantakan, bau sana sini. Ya, pekarangan juga demikian. Ya, sampah bertumpuk sana sini mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, ini dibersihkan. Ya, kebersihan itu ya adalah pangkal kesehatan kata orang kita kan gitu ya. Ya, Nabi juga mengatakan at-tuhuru satrul iman. Suci itu adalah bahagian dari iman. Ya. Adapun hadis yang mengatakan at-tuhur an-nadhafatu nisful iman, ini tidak ada hadis yang bunyinya seperti itu ya. Hadis yang sahih adalah at-tuhuru satrul iman. Artinya adalah kesucian itu, suci itu adalah bahagian dari apa? Dari iman. Termasuk keimanan, itu maksudnya. Satrul iman adalah termasuk keimanan. Jadi orang yang beriman itu tandanya adalah dia bersuci. Ya, suci badannya, suci pakaiannya, ya, suci juga apa? Tempat tinggalnya. Ya, kan tidak nyaman tempat tinggal kita kotor. Maka dari itu Nabi membedakan antara Muslim dan Yahudi dari apa? Dari kebersihan pekarangan. Nabi mengatakan khaliful yahud, tahhiru afniyatakum. Selisihilah orang Yahudi, bersihkanlah pekarangan kalian. Fa innal yahud la yutahhiru afniyatahum. Karena orang-orang Yahudi tidak membersihkan pekarangan mereka. Nah, kalau pekarangan kotor, ya, coba lihat itu kan jadi sarang setan di situ. Demikian juga rumah kotor berantakan, nggak dibersihkan. Nah, itu kan jadi sarang setan. Tempat-tempat mana saja, apalagi masjid, ikhwan fillah, ya dibiarkan kotor. Apa enggak khinzib banyak di situ? Khusyuk pun susah di situ. Ya, jangan dikira di masjid nggak ada setannya. Ya, ketika azan berkumandang maka khinzib itu lari. Nah, setelah selesai azan datang lagi dia. Iqamat berkumandang pergi dia. Lari terbirit-birit hingga terkentut-kentut. Begitu selesai iqamat datang lagi dia untuk memberikan was-was kepada orang yang mengerjakan salat. Ya, jadi di masjid juga setan-setan berkeliaran, apalagi yang namanya khinzib. Nah, khinzib tambah betah apabila masjid itu kotor. Jadi ini masjid, ya hendaklah dibersihkan. Ya hendaklah dibersihkan, dibuat rapi, indah, kan begitu ya. Jangan ada bau. Hingga dulu ya para salaf memberikan dupa. Dupa itu wangian di masjid, dalam masjid supaya masjid itu harum. Nah, demikian. Ya, bahkan Ibnu Abbas mengunci masjid. Ya, agar tidak terkotori. Ya, kalau terbuka nanti ada binatang-binatang yang masuk atau orang-orang yang masuk akan terkotori. Nah, dari situ Imam Al-Bukhari membuat bab bolehnya menutup masjid untuk maslahat. Ya, karena tidak dibuka 24 jam. Nah, demikian. Jadi ada waktu-waktu ditutup masjid itu
supaya terpelihara kebersihannya. Jadi siapa saja yang diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai nadhir, maka dia harus memperhatikan kebersihan masjid, kenyamanan tempat ibadah kaum muslimin. Itu masjid. Demikian pula rumah. Rumah juga harus dijaga kenyamanannya, kebersihannya. Ya, harus bersih dan nyaman. Dimulai dari pekarangan. Ya, Nabi menyorot pekarangan. Jangan seperti Yahudi. Nah, Yahudi pekarangannya nggak dibersihkan. Ya, demikian pula di dalam rumah, apalagi. Ya, kalaulah dalam rumah berantakan, di luar rumah lebih-lebih lagi itu biasanya seperti itu. Nah, seperti halnya di dalam rumah rapi bersih, di luar juga harus rapi dan bersih. Ya, bersih. Nah, demikian kan enak. Ya, diberi wangian kan begitu ya. Nah, itulah tempat-tempat yang disukai oleh malaikat. Apa kata Nabi? Fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa-apa saja yang bisa mengganggu Bani Adam. Kalau antum di tempat yang kotor dan bau, betah? Nggak betah kan? Pasti tidak betah. Bau, kotor lagi kan gitu. Oh, ingin cepat-cepat lari saja. Nah, sama seperti itu juga halnya malaikat. Malaikat tidak suka di tempat-tempat yang kotor dan bau. Apalagi di tempat-tempat berkumpul kaum muslimin, maka kita harus memperhatikan penampilan. Janganlah kita cuek bebekan gitu ya, biarlah bau. Yang penting kan tidak mengganggu orang lain. Ya, kadang-kadang lucu juga. Dia bau kotor kan begitu ya. Lalu dia mengatakan yang penting kan tidak mengganggu orang lain. Memangnya bau dan yang keluar dari tubuhnya dan pakaiannya tidak mengganggu orang lain. Ya, mungkin dia tidak tercium, tapi orang lain menciumnya. Ya, terganggu dengan baunya. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi harus diperhatikan. Nabi saja ya selalu memperhatikan kebersihan. Ya. Misalnya apa? Salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah apa? Beliau mulai dengan apa? Karena idza dakhala baitahu bada'a bisiwa. Apabila Rasulullah masuk ke rumah beliau, maka beliau mulai dengan apa? Dengan siwak. Untuk bertemu keluarga, istri, anak dan istri, ingin cium anak, ingin cium istri. Bau mulut kan begitu ya, di luar tak makan apa-apa, jengkol, peti, apa-apa segala dimakan. Ya, kemudian datang ke rumah, ya, tanpa bersiwak membersihkan mulut, langsung cium istri, cium anak kan begitu ya. Anak pun setengah hati dicium, lari-lari dia. Bukan nggak mau, nggak sayang sama bapaknya, tapi bau kan begitu. Jadi bersihkan dulu kan begitu ya, bersiwak, ya, lalu datangi istri. Ya, kadang-kadang sebagian suami tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Ya, bahkan sedikit menekan, mengancam. Mau nggak dicium? Kalau nggak mau ya. Bau gimana mau dicium bau gitu kan begitu ya. Cuci mulut dulu. Siwakan, sikat gigi kan begitu ya. Nah, sudah steady itu penampilan baru datangi keluarga. Nah, seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi kebersihan ya Pak Ifidin. Baik. Ya, jadi itu ya merupakan satu adab yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Nah, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa al-iltija wal i'tisam min asy-syaitan wa syururihim huwa ila Allah. Ya, berlindung dan menjaga diri dari gangguan setan dan kejahatannya itu hanya bisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari gangguan setan kita hanya bisa memohon pertolongan bantuan dari siapa? Gak bisa dari manusia lainnya, dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Ya, yang menciptakan jin-jin itu. Maka kita berlindung kepada penciptanya. Ya, berlindung kepada Allah dari kejahatan. Ya, makhluk-makhluknya yang memiliki kejahatan tadi. Baik. Dan tidak ada keselamatan dan tempat berlindung kecuali kepada Allah dari gangguan-gangguan setan ini. Baik. Nah, demikianlah ya pertemuan kita pada hari ini. Ada dua hadis yang kita bahas, nanti akan kita lanjutkan. Ya, masih dari hadis Anas. Ya, banyak juga di sini hadis Anas ya. Ya, berkaitan dengan adabul khala ini, adab qadaul hajah, karena Anas juga pernah menjadi khadim, pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Ya, jadi semenjak di Madinah, Anas terus menyertai Nabi menjadi pelayan beliau.
Ya seperti di sini, nanti pada hadis berikutnya Anas menyertai Nabi untuk buang hajat, membawa peralatan wudhu beliau, ya peralatan untuk beristinja beliau. Nah, nanti akan ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Di sini ada masalah sedikit. Bagaimana kalau antum lupa baca doa ini, tiba-tiba sudah berada di WC karena kebelet, ya, lagi mencret kan begitu ya, lari-lari, nggak sempat lagi baca ini, tiba-tiba sudah nongkrong aja di situ. Apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Apakah antum keluar lagi kemudian masuk? Atau antum baca doa ini di dalam WC? Atau sudah lewat, masa baca lagi? Nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan kepada kita masalah, ya. Lau nasiyal insan ayyakula hadza dzikr wa daqala hadhihi mas'alah laisa laha alaqa bil hadis. Ya. Kalaulah seorang insan itu masuk lupa, ya, lau nasiyal insan, kalaulah seorang insan itu lupa membaca doa ini lalu dia sudah keburu masuk, memang ini tidak ada kaitannya dengan hadis tadi, ya. Ya, lau nasiya fadakhala falnaqul. Apakah kita katakan kul hadza dzikr, baca zikir ini walaupun engkau wa anta fil mirhat, walaupun engkau sudah berada di dalam WC. Atau engkau katakan kepadanya ukhruj, summa qulhu, summa dukhul. Ya, keluar lagi, baca doanya, keluar masuk lagi. Nah, wa nadhiru dzalika law annahu qaddama ar-rajul al-rijl al-yumna, ya, inda dukhulil khala. Demikian juga jika dia lupa atau karena terburu-buru keliru, dia melangkahkan kaki kanan dulu, ya, bukan kaki kiri. Maka apa yang harus dilakukannya? Apakah dia keluar, fal naqulu lahu imdi, terus masuk saja, au naqul ukhruj tsumma qaddimil yusra. Keluar dulu, keluar lagi, kemudian ya langkahkan kaki kiri. Nah, fi ihtimal. Nah, dalam masalah ini ada kemungkinan ikhwan fillah. Akan tapi ya, lakin qad yarjul insan li ayyakula dzalika wa alla yakula hadzikr. Jadi ada dua pilihan antara dia membaca dan tidak membacanya.
Ya. Li'annahu sunnah fatat mahalluha. Karena dia adalah sunnah yang telah terluput tempatnya. Ya. Maka ya sudah. Ya, dia tidak perlu membaca. Sebagian mengatakan mengkiaskannya dengan apa? Dengan hadis Nabi yang lain. Idza nasiya ahadukumus shalah, ya falyusalliha idza dzakaraha. Jika salah seorang dari kamu lupa salat, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Nah, sama seperti ini juga. Dia lupa baca doa ini. Nah, bacalah ketika dia ingat walaupun dia sudah berada di dalam WC. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, wal amru kata beliau wasi'un insyaallah. Jadi ya boleh dia baca di dalam WC, tidak terhalang, dan kalau misalnya dia tidak terburu-buru, ya, bukan karena hajat mendesak tadi, ya dia boleh keluar, dia baca di luar kemudian dia masuk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bila septic tank kita dekat dengan pohon yang buahnya dapat dimakan? Ya tentunya ya septic tank itu lebih aman karena dia terlindungi ya. Dia terlindungi. Kalau buah jatuh kan nggak jatuh ke septic tank. Septic tank tertutup atau terbuka? Tadi buah hajat di di bawah pohon yang sedang berbuah. Kalau kita buang hajat di situ, buahnya jatuh, ya kan kena kotoran. Ya, lalu diambil oleh orang, dimakan. Ya, kasihan itu orang, kan begitu. Nah, kalau septic tank kan aman dia. Ya. Septic tank, pengertian septic tank ini adalah yang di bawah itu kan. Ya, ditanam itu ataupun dibuat ruangan di bawah, di semen kan begitu ya, aman dia. Ya, ditutup lagi. Ya. Aman dia. Jadi tidak mengapa, wallahu a'lam. Apakah ada hadisnya, riwayatnya mengatakan bahwa anak lahir di luar nikah tidak punya hak waris? Ya, untuk hak waris tidak. Ya, ada ikhtilaf juga dalam masalah. Adapun mahram tetap, syubhat di dalam nikah. Maka tetap. Ya, Nabi SAW merintahkan yang ada syubhat untuk menghindar atau untuk berhijab darinya. Ya, nah wallahu alam. Ya seperti dalam kasus Saudah, ya. Bagaimana cara beristinja dengan menggunakan batu? Ya, bagus. Gimana? Siapa yang pernah? Ya, pegang batu dengan tangan kanan, kemaluan dengan tangan kiri, ya udah dibersihkan. Jelas. Ya. Karena tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Baik. Nah, lalu bagaimana Ustaz beristinja dengan tangan kanan kan nggak boleh. Ini masalah juga ini. Sebagian mengatakan memang tidak ada kaifiyat yang tertulis ya dari Nabi, penjelasan detail dan rinci tentang bagaimana caranya. Cuma ada beberapa larangan beristinja dengan tangan kanan dan larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Nah, ketika beristinja kan nggak mungkin semuanya dilakukan dengan tangan kiri atau gimana? Nah, sebagian mengatakan batu dipegang dengan tangan kanan, ya, lalu kemaluan dipegang dengan tangan kiri, kemudian tangan kiri lah yang menggerak-gerakkan kemaluan untuk menggosokkannya pada batu. Jadi keluarlah dari apa? Dari subhat tersebut, dari larangan tersebut. Jadi kita tidak beristinja karena tangan kanan tidak digunakan untuk istinja. Dia cuma menahan batu saja. Nah, begitu ya. Paham? Ya. Antum paham nanti lah. Ya. Ya? Gimana?
Hancur juga. Ya, di beberapa negara, ya seperti misalnya di Pakistan, mereka lebih mengutamakan istinja dengan batu daripada dengan air. Karena menurut mazhab Hanafi, ya, batu lebih membersihkan daripada air. Maka mereka mengutamakan beristinja dengan batu daripada air. Maka jangan heran kalau antum ke Pakistan, ya, atau di negara yang bermazhab Hanafi, itu di WC nggak ada air, yang ada batu kan begitu. Pakailah batu itu. Ya. Kalau besar nggak terangkan nanti Pak. Ya sedang lah kan itu. Batu besarnya nggak terangkat nanti. Saya Nah, karena kita di sini di negeri yang mayoritas penduduknya menganut mazhab Syafi'i, dan Syafi'i pendapatnya ya al-aslu fit taharati bil ma, ya asal di dalam taharah itu adalah dengan air, maka sejak kecil kita terbiasa dengan air. Bahkan sangat tidak terbiasa dengan batu kan begitu. Tetap cari air gitu ya. Enggak bisa pakai batu. Baik. Nah, kalau di sana orang nggak pakai air, pakai batu. Jadi kemana-mana kalau misalnya mereka menyingkir itu pakai bawa batu. Nabi juga demikian kan dalam safar beliau, ya di tempat-tempat yang air di situ sangat terbatas, ya mereka lebih mementingkan pakai batu. Kenapa? Karena air sangat begitu berharga. Ya, jadi mereka menggunakan batu dan itu suci juga. Ya, itu adalah satu kemudahan yang diberikan Allah ya di dalam agama ini untuk umat ini. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan bagi umatku ini apa? Bumi sebagai apa? Tempat untuk sholat, ya, tempat untuk ibadah dan untuk bersuci. Jadi sama saja sebenarnya, bukan ya nggak bersih dengan batu, bersih juga. Tapi masalah afdaliyahnya, mana yang lebih afdal? Jika kedua-duanya ada, itu saja masalahnya. Tapi kalau masalah suci dan tidak sucinya, beristinja dengan batu itu juga suci. Bagaimana pula dengan tetangga yang selalu membuat ribut sampai tetangganya terganggu? Apakah ini juga malaikat terganggu? Ikhwan fillah, ini ya termasuk suatu muamalah yang buruk. Ya, mengganggu tetangga. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dan berwasiat untuk berlaku baik kepada tetangga hingga hampir-hampir ya malaikat Jibril itu memberikan hak waris kepada tetangga. Begitulah dia, tetangga itu. Ya, kedudukan tetangga itu. Nabi mengatakan man kana yu'minu billah wa yaumil akhir falyukrim jarahu. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, tidak beriman salah seorang dari kamu hingga ya tetangganya aman dari apa? Dari gangguannya. Nah, demikian. Jadi tanda keimanan dan merupakan tanda kelurusan iman seseorang, yaitu dia memuliakan tetangganya. Bahkan ikhwan fillah, bukan hanya kepada muslim saja ya, tetangga muslim. Terlebih lagi muslim, ada dua hak di situ, hak tetangga dan hak muslim. Tetangga yang non muslim itu juga harus diperhatikan hak pertetanggaannya, hak perjiranannya. Walaupun dia non muslim, hingga diriwayatkan dalam satu kisah dari Abdullah bin Mubarak, kalau tidak salah, ya, dia bertetangga dengan seorang non muslim, dia ingin ya, tetangganya itu ingin pindah, ingin ingin jual rumahnya, tapi harganya 2 kali lipat. Orang-orang heran, kenapa kamu jual rumah 2 kali lipat? Satu harga rumah, satu lagi harga bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak, katanya. Gitu. Ya kan? Jadi 2 kali lipat. Nah, kalau antum juga misalnya apa? Beli kaplingan kan gitu ya, di situ ada sekolah, ada ya, jadi itu harganya juga lebih enak. Karena antum dapat tetangga yang bagus. Kan begitu? Apa kata para ulama? Ya, al-jar qabla dar. Lihat tetangga sebelum bangun rumah.
Nah, tadi orang non muslim tadi dia jual rumahnya 2 kali lipat. Dia bilang, ini ya misalnya harga biasanya 100 juta, dia jual 200 juta. Wah, kok mahal kali 2 kali lipat. 100 juta ini harga rumah. 100 juta lagi harga bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Nah, demikian. Nah, begitulah dulu para salaf berbuat baik kepada tetangga hingga ya seorang non muslim saja dia merasa apa? Merasa ada harganya. Ya menjadi tetangga seorang Abdullah bin Mubarak, kan begitu. Ada harganya jadinya. Iya. Baik. Jadi kalau kaplikan kita agak malah ya wajar lah kan begitu. Ya ya. Jangan protes dulu. Ada harganya itu. Banyak ustaz-ustaz di sana, guru-gurunya kan begitu. Ada sekolah lagi. Baik, ada pertanyaan ini. Bolehkah membakar, mengubur Al-Quran yang sudah koyak-koyak dan susah untuk dijaga? Ya diamankanlah, bisa dibakar ataupun bisa kalau bisa ya disimpan di tempat yang aman lah begitu. Wallahu a'lam. Yang jelas jangan dilecehkan. Misalnya apa? Dijadikan bungkus cabai atau apa, itu jangan. Atau dijadikan sebagai alas lemari. Ya, itu jangan. Apakah ada dalilnya membaca bismillah sebelum doa akan masuk WC? Ada. Ya, ada doa riwayatnya, bahkan ucapan bismillah ini sudah kita bahas. Ya, di mana ya? Lupa saya. Atau di buku apa? Amal hari semalam kalau nggak salah. Atau ada di situ. Yaitu yang menirai seorang dari pandangan jin adalah ucapan bismillah ketika dia masuk WC. Ini dia di panduan amal sehari semalam di situ ada. Jadi untuk melindungi kita dari pandangan jin, ya, maka kita baca bismillah. Nah, kalau tidak, jin akan bisa melihat aurat kita. Jadi baca bismillah, kemudian baca doa ini. Ya, agar kita terlindung dari pandangan jin. Ya kan, nggak enak itu. Masuk kamar mandi dilihatin jin. Ya, jin dapat melihat. Kenapa? Karena kita nggak baca bismillah. Jadi baca bismillah sebelum masuk WC, itu dapat menjaga aurat kita dari pandangan jin. Jika gelang tangan termasuk perhiasan wanita, mengapa Rasulullah melarang Fatimah memakainya dengan ancaman akan dipakaikan gelang dari api neraka? Karena gelang itu terbuat dari emas. Ya, gelang itu gelang emas, dan dalam riwayat lain ya tidak ataupun dikhawatirkan tidak dibayarkan zakatnya. Ya, maka Rasulullah melarang. Ini ada khilaf di antara para ulama mengenai masalah memakai perhiasan emas melingkar bagi wanita. Ya, apakah ini dilarang? Sebagian ulama berpendapat itu dilarang. Seperti misalnya Syalbani dan Syekh Waliullah Dahlawi juga berpendapat seperti itu. Emas melingkar ini dilarang bagi kaum wanita. Ya, tapi jumhur ulama membolehkannya. Mereka berdalil dengan hadis yang masyhur, yaitu apa? Dihalalkan bagi kalangan wanita umat ini dan diharamkan atas kaum prianya. Wallahu a'lam. Apakah termasuk tasyabuh laki-laki memakai sepatu yang bertumit seperti dipakai orang-orang kufar? Bertumit maksudnya gimana? Pakai hak. Untuk seperti wanita gitu. Nah, sepatu ini kan ada sepatu laki-laki, ada sepatu perempuan. Ya kan? Nah, laki-laki dilarang pakai sepatu perempuan. Demikian juga perempuan dilarang pakai sepatu laki-laki. Di tokonya saja sudah dibedakan kan, sepatu laki-laki, sepatu perempuan. Jadi jangan salah masuk. Jadi sudah ada itu. Ya, di toko sendiri sudah dibedakan. Nah, kalau dilanggar juga itu ya kesalahan bukan pada sepatu Anda gitu. Baik.
Apa hukumnya nazar? Nazar hukumnya wajib. Karena nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib sebelumnya. Misalnya seorang bernazar akan menyembelih seekor kambing, maka dia wajib menunaikan nazarnya. Dan kalau tidak sempat dia menunaikannya, maka ahli warisnya ya dianjurkan untuk menunaikan nazar orang ini. Ya, menunaikan nazar orang ini. Baik. Selama nazarnya itu bukan nazar maksiat atau nazar untuk sesuatu yang bukan miliknya. Misalnya dia bernazar ya akan menyembelih kambing tetangga. Ya tidak. Tidak boleh ditunaikan nazarnya itu. Kenapa? Karena itu bukan miliknya. Ya, wala nazara fi ma la yamliku fihi bani Adam. Tidak ada nazar pada perkara-perkara yang tidak dimiliki oleh bani Adam. Baik. Waktu imsak hampir tiba. Jika mandi junub keburu imsak, sahkah puasa jika sahur terlebih dahulu baru mandi? Ya boleh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati junub sementara beliau berpuasa. Jadi tidak disyaratkan harus mandi junub dulu ya. Jadi sahur dan puasa tidak disyaratkan mandi junub. Yang disyaratkan mandi junub itu adalah salat. Nah demikian, salat. Walaupun dia mendapati pagi maghrib fajar dalam keadaan junub. Jadi mana yang lebih didahulukan? Mandi dulu atau makan sahur dulu? Ayo. Dia bangun pagi. Ya mau sahur ini junub, mimpi basah atau bersetubuh dengan istri. Ya, bangun-bangun sudah dekat waktu fajar. Ya, imsak di sini nggak ada imsak sebenarnya. Imsak itu ya terbitnya fajar kan begitu ya. Nah, mana yang lebih harus didahulukannya di sini? Nah, tidak mungkin kalau dia mandi keburu terbit fajar. Maka dia dahulukan makan sahur. Ya. Dahulukan makan sahur. Karena waktu mandi agak lapang. Ya, tidak disyaratkan dia harus mendapati fajar sudah lepas junubnya. Bukan syarat. Maka dahulukanlah makan sahur. Habis makan sahur dia mandi kemudian dia pergi sholat. Baik. Mana yang lebih utama? Menghadiri majelis ta'lim atau mengikuti fardu kifayah menyolatkan jenazah dan menguburkannya? Ya sepertinya ini nggak ada pertentangan ya. Bisa dilakukan dua-duanya. Ya. Nah kalau tidak bisa, itu di sini ada ya ilmu itu ada tingkatan juga. Ada ilmu dia fardu ain. Ada ilmu fardu kifayah. Tapi yang jelas untuk masalah menyolatkan jenazah dan menguburkannya ini termasuk fardu kifayah. Ya jadi kalau ini majelis ilmu adalah fardu ain yang kita perlu untuk mendapatkannya, misalnya berkaitan dengan akidah kita dan sudah ada orang yang menangani jenazah tersebut, ya maka didahulukan amal yang wajib ini. Ya, karena amal itu bertingkat-tingkat dia. Amalan itu bertingkat-tingkat ya kedudukannya dan martabatnya di dalam din ini. Ada sesuatu yang harus, tidak bisa tidak. Nah, ada yang bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya, seperti misalnya penyelenggaraan jenazah ini, memang ada keutamaannya, seperti dapat ya pahala 1 qiraat, ikut menguburkannya 2 qiraat, itu pahala. Ya. Ya kan? Nah, menuntut ilmu itu adalah kewajiban.
Apalagi itu ilmu yang dituntutnya bukan ilmu fardu kifayah, tapi fardu ain untuk mengenal dinnya misalnya, untuk mengenal Rabbnya dan lain sebagainya. Maka ini kalaulah ya terjadi konflik seperti ini dan nggak bisa dia gabungkan, dia harus memilih salah satu di antara keduanya, dia timbang mana yang lebih wajib baginya. Ya, nah demikian. Selama fardu kifayah ini sudah ada yang menanganinya. Nah, baik. Tapi kalau nggak ada, maka dia wajib jadi fardu ain baginya. Kan begitu. Nggak ada ini yang menyolatkan, yang memandikan, yang mengoborkannya, maka wajib atasnya. Nah, jika tidak ada yang menangani fardu kifayah tersebut. Ya. Apa hukumnya jika kita kebelet, tapi kita sedang bertamu di rumah orang kafir, yang mana WC-nya menghadap kiblat? Ya nyerong aja kan begitu. Kan bisa nyerong sih. Dia nyerong. Ya dahulu para salaf, ya para sahabat Abu Ayyub Al-Ansari datang ke Syam, dia dapati WC menghadap ke kiblat, maka mereka menggunakan WC itu dan mengucapkan istighfar setelah keluar darinya. Ya, dan kita bisa juga ya kalau misalnya WC itu lapang dan bisa nyerong kan begitu ya, ya diserong sedikit juga sudah lepas dari larangan itu dan beristighfar. Apa hukumnya saya lupa mandi janabah? Ya. Lalu langsung sholat. Ya. Baru teringat setelah selesai sholat. Ya mandi janabah dan ulangi sholat. Ya karena sholatnya nggak sah, belum terpenuhi syaratnya. Yaitu lepas dari hadas besar dan hadas kecil. Maka ya mandi lalu sholat. Apa yang harus kita lakukan ketika, ini bagus juga ini aktual juga masalahnya. Apa yang harus kita lakukan ketika mendapat panggilan HP dari orang tua ketika kita buang hajat? Dari siapa saja, bukan orang tua kan begitu ya. Dari atasan atau dari teman, ya sedang asik buang hajat tiba-tiba HP berdering. Ya ini juga masalah ini. Kenapa bawa HP ke WC kan gitu ya? Itu udahlah. Ya, ada orang yang tidak bisa hidup tanpa HP. Kemana-mana, ya sampai ke tempat buang hajat juga dia bawa HP. Jika berderinglah HP-nya itu tanpa dia kena refleks dia kan halo. Sementara dalam waktu yang bersamaan dia sedang buang hajat. Ya kita katakan ya Khonifuddin, ya ini juga termasuk adab yang tidak baik ya. Kita katakan tadi berbicara ketika buang hajat. Baik itu berbicara ya langsung dengan orang yang ada di situ maupun di tempat lain melalui HP. Nah ini dihindarilah. Ya jangan dijawab dulu. Ya kemudian nanti ya, setelah selesai hajatnya semua keluar, ya lalu hubungi dia. Ya kan begitu kan terekam dulu nomornya. Nah janganlah dia dia ya sambut itu panggilan di dalam WC. Kadang-kadang tetangganya heran itu nanti, ngapain orang ini gitu. Ya kan kadang-kadang di pembicaraan HP itu kan nggak terlepas dari ya menyebut nama Allah juga kan. Insya Allah Insya Allah alhamdulillah nggak apa-apa dibilangnya kan gitu. Pakai doa-doa lagi juga kalau khair. Jadi di WC dia. Oh gitu. Baik. Ya.
Atau minimal yang lawannya mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam dalam WC. Nabi ya menunda jawaban salam ketika beliau sedang buang hajat. Ya, ketika itu Abu Hurairah memberikan salam kepada beliau, tapi Nabi tidak menjawabnya. Nah, selesai buang hajat, Nabi bertayamum kemudian baru menjawab salam Abu Hurairah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya aku tidak suka ya berzikir kepada Allah dalam keadaan ya tidak suci. Nah, dalam keadaan sedang tidak suci. Wallahu a'lam. Apakah ada hadis yang melarang seseorang tinggal sendiri berlama-lama di dalam rumah? Jika benar ada, apa maksud hadis itu? Wallahu a'lam, saya nggak pernah jumpa hadis seperti ini. Yang ada adalah larangan bersafar sendirian ataupun anjuran untuk tidak bersafar sendirian, ya makruh. Larangan itu larangan makruh tanzih, ya, bukan tahrim. Ya, mungkin juga demikian di sini. Nah, ya kalau tidur sendirian mungkin ada. Atau tidur di atas atap. Tapi ini wallahu alam saya nggak tahu nih. Ustaz, jika majelis ilmu telah dimulai, mana yang didahulukan, salat tahiyatul masjid atau mendengar majelis ilmu? Iya. Makanya jangan terlambat. Ya, lakukan tahiyatul masjid, kemudian duduk. Ya, ringankan salat, kan begitu ya. Lalu duduk. Demikian, wallahu a'lam. Ada seorang datang, ya, ketika hari Jumat Nabi sedang berkhutbah, ya, kemudian Nabi mengatakan, ya, kepadanya, ya, dia duduk. Nabi mengatakan, sudah kan kau salat 2 rakaat? Dia jawab belum. Maka Nabi mengatakan, ya, kum warka rakaatain, berdiri dan kerjakanlah 2 rakaat. Itu khutbah Jumat ya. Nah, jadi ya hendaknya dia mengerjakan salat tahiyatul masjid dulu, baru dia ya duduk di majelis ilmu. Wallahu a'lam. Ana takziah di tempat orang meninggal. Mayit dibawa ke masjid. Mau disolatkan. Setelah sholat zuhur, baru sholat jenazah. Ya biasanya seperti itu memang. Yang saya tanyakan, masjid itu ada kuburan. Apa boleh anak sholat zuhur dan sholat jenazah di masjid itu? Untuk sholat jenazah boleh. Untuk sholat zuhur tidak. Ya, salat zuhur di tempat lain, salat jenazah di situ. Ya, nah demikian. Ya, kira-kira demikian Khonifidin ya pertemuan kita pada hari ini. Ya, mohon maaf atas keterlambatannya. Ya begitulah dia. Antum menunggu. Gantian menunggu, kadang-kadang Anda menunggu, kadang-kadang antum juga. Ya, insya Allah pada Ahad yang akan datang kita lanjutkan materi kita ini. Ya demikian saja. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.